Halo, selamat berjumpa kembali dengan Sandi Sularso Laut Channel. Kali ini dalam konten saya akan menceritakan dan membahas masalah History of John Lennon. Ya, saudara-saudara sekalian, kemungkinan besar yang usianya di atas 40-50 masih ingat lagu-lagu mengenai John Lennon. Ya, saya akan membahas masalah John Lennon, ya, khususnya mengenai History of John Lennon dan doaku untuk Master John Lennon agar Master John Lennon diampuni semua kesalahan dan dosa kalau ada pada waktu di dunia, dan diterima amal baiknya dan dimasukkan di surganya Allah. Untuk itu akan saya mulai, yaitu History of John Lennon ini. Ya, ini sangat viral di dunia. Ya, John Lennon adalah pelopor musik. Ya, pelopor musik kelompok, ya, grup yang hingga sangat terkenal. John Lennon lahir 9 Oktober 1940 di Liverpool Maternity Hospital. Kemudian beliau meninggal, ya, tanggal kematian 8 Desember 1980. Ya, selanjutnya John Lennon ini ada tambahan Vince, ya, John Vince Lennon. Ini ibunya menambah itu karena sangat tertarik dengan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill. Ya, ditambahi itu. Ya, biografi John Lennon ini sangat menarik untuk diikuti sampai selesai. John Lennon adalah tokoh dunia yang pernah menciptakan sejarah sebagai musisi di Amerika Serikat, hingga membawa pengaruh sangat positif tentang perkembangan industri musik hingga saat ini. John Lennon mempunyai ciptaan lagu-lagu yang sangat banyak. Menciptakan lagu instrumentalia. Dia juga penyanyi, penulis, dan aktivis politik, ya, yang dikenal di seluruh dunia sebagai pendiri sekaligus leader dari grup band legendaris yaitu The Beatles. Ya, The Beatles. Tokoh dari The Beatles itu adalah John Lennon yang sebagai leader yang menemukan
atau membentuk grup The Beatles itu. Ya. Dari tokoh musisi Inggris ya. Karena John Lennon itu aslinya Inggris ya, dilahirkan dari Inggris. Kemudian dia bisa menembus pasar Amerika Serikat hingga berkembang 1960 sampai 1970. The Beatles menguasai belantika musik di dunia ini. Kemudian setelah dia itu membentuk grup di Inggris ya, John Lennon ini, kemudian di Inggris sudah mulai berkembang, kemudian menembus belantika musik di Amerika Serikat. Saat John Lennon lahir tepat Perang Dunia Kedua, ada penyerangan dari Jerman ke Inggris ya. Ibu John Lennon, Julia, menambahkan nama Winston, yaitu karena Perdana Menteri Inggris Winston Churchill itu sangat diagumi oleh ibunya, maka ditambahi sebagai John Winston ya, Lennon ya. Selanjutnya The Beatles ini bisa mengambil hati masyarakat di Amerika Serikat hingga berkembang di sana musiknya ya, dengan nama The Beatles ini, yaitu berkembang tahun 1960 sampai 1970. Lagunya yang terkenal dari The Beatles ini ya, ini yang sampai kepada dunia, yaitu Imagine ya. Ini dirilis tahun 1971 sebagai Living Life in Peace. Jadi menurut saya John Lennon ini adalah orang yang pecinta damai ya, orang yang pecinta damai ya. Life in Peace ya, hidup damai, suka hidup damai, diceritakan dalam lagu yang diciptakan yaitu Imagine, hingga jadi himne dunia ya, karena sangat cocok situasi dan kondisi yang saat itu. Kemudian doa saya kepada John Lennon, semoga diampuni dosa dan segala kesalahan selama hidup di dunia, dan diterima amal baiknya, dan beliau dimasukkan dalam surganya Allah. Halo saudara-saudara, mau bersama-sama, mari kita mendoakan dengan keyakinan masing-masing supaya John Lennon masuk surga, karena beliau adalah pantas, karena kebaikan John Lennon khususnya dan grup sangat banyak berjasa di bidang belantika musik di dunia ini. Selanjutnya, John Lennon ini meninggal dunia karena dibunuh ya. John Lennon meninggal karena dibunuh ya oleh Mark Davis Chapman. Ditembak 5 kali, tapi yang satu peluru meleset kena 4 kali ya, dari belakang.
McDavid merencanakan pembunuhan terhadap John Lennon ini beberapa bulan sebelumnya. Dia sudah mengikuti gerak-gerik daripada John Lennon. Ya. Kenapa McDavid ini membunuh John Lennon? Ya. Menurut analisa saya, John Lennon ini kan kaya rayanya luar biasa saat itu. Beli mobil yang mewah-mewah, kemudian rumah apartemen yang harganya hampir 50 miliar ya, 47 miliar ya, hampir 50 miliar. Kemudian kekayaan yang lain. Nah, si McDavid ini melihat kemajuan ekonomi dari John Lennon khususnya, ini menurut saya kemungkinan jealous yang tidak terkendalikan hingga dia membunuh John Lennon yang dia sebetulnya mencintai pekerjaan John Lennon ya. Karena dilihat sebelum dia membunuh John Lennon itu McDavid Chapman ini minta tanda tangan John Lennon. Lalu John Lennon diberi tanda tangan itu di rumahnya John Lennon, di depan rumah ya. Kemudian dia melihat gerak-gerik daripada John Lennon hingga setelah pulang rekaman ya, setelah pulang rekaman John Lennon dan istrinya Yoko Ono ya, istri yang kedua, dia pulang, itulah dari rekaman pada malam itu ditembak oleh McDavid Chapman ini hingga meninggal dunia. Udah diusahakan ke rumah sakit untuk dioperasi ya, tetapi tidak tertolong ya. John Lennon akhirnya meninggal di rumah sakit. McDavid Chapman ini melakukan pembunuhan yang terencana menurut saya, karena sebelumnya udah mengikuti gerak-gerik John Lennon. McDavid Chapman ya, pembunuh John Lennon ini menunggu di Dakota, yaitu di daerah rumah daripada John Lennon ya. Pada 8 Desember 1980. Sebelumnya John Lennon menandatangani CD lagu-lagu John Lennon kecintaannya yang McDavid itu menyimpan, masih baru, dimintakan tanda tangan asli dari John Lennon. Jadi ini orang yang sangat mencintai John Lennon ya. Karena jealous atau bagaimana ini sampai dia tega ya. Selanjutnya John Lennon pergi dengan Yoko Ono untuk rekaman di Planet Studio. Nah, dalam pulangnya itulah tadi saya sampaikan, ditembak oleh McDavid dari belakang di depan rumahnya ini. Selanjutnya McDavid Chapman melepaskan 5 peluru, tapi yang 1 peluru tidak kena, yang 4 peluru kena ya. Pakai pistol revolver 38 ya. Revolver 38 ini kecil ya, biasa dipakai oleh polisi-polisi ya. Disempetkan di pinggang itu biasanya. Selanjutnya
Mark Davis Chapman setelah dia menembak John Lennon, dia tidak lari, tidak pergi, tetap berada dekat dengan rumah dan John Lennon yang meninggal di situ. Dia tetap berdiri di situ sampai dia ditangkap oleh polisi. Selanjutnya dari jenazah John Lennon ini, kemudian setelah dinyatakan meninggal, lalu jenazah John Lennon ini dikremasi, ya. Kremasi itu adalah dibakar, diambil abunya. Abunya diberikan kepada Yoko Ono. Yoko Ono ini adalah orang Jepang, ya, sebagai istri yang kedua, ya. Bukan yang kedua. Maksudnya itu pernikahan yang kedua, ya, orang Jepang. Diserahkan Yoko Ono, kemudian dibawa ke Jepang, ditempatkan di monumen John Lennon, ya, di monumen John Lennon yang sangat besar, ya. John Lennon dengan Yoko Ono ini punya anak satu, ya, punya anak satu. Kalau istri pertama itu juga punya anak satu, laki-laki, ya. Selanjutnya setelah itu, ya, setelah jenazah itu dikremasi, abu diserahkan kepada Yoko Ono, ya. Kemudian Yoko Ono dibawa ke Jepang, dibawa ke tempat yang sangat dimuliakan, yaitu tempat yang dimana tempat itu sampai sekarang adalah tempat yang sangat dimuliakan untuk John Lennon, ya. Selanjutnya di atas tempat di mana ada lapangan terbang, di mana di Jepang itu ada lapangan terbang yang dinamakan lapangan terbang John Lennon, ya. Itu ada moto, tulisan di dekat lapangan terbang itu, above us only sky. Nah, di atas kami hanya ada langit. Wah, luar biasa, sangat dalam. Above us only sky. Jadi di atas kami hanya langit. Luar biasa motonya ini. Jadi tidak ada lain adalah langit. Berarti tidak ada yang paling tinggi, tidak lain adalah langit. Berarti ini Tuhan, ya. Tidak ada siapa saja kecuali Tuhan. Di atas kami adalah langit. Moto yang sangat luar biasa yang diberikan oleh masyarakat pecinta John Lennon, ya. Dan Yoko Ono istrinya. Itu ditulis di museum, ya, di museum dibuka di Santana tahun 2000. Jadi moto itu ditulis secara besar mengingatkan pada manusia, above us, di atas kami, only sky, hanya langit,
Berarti di atas kita tidak ada lain adalah langit. Langit berarti yang kuasa dunia ini, yaitu Allah. Selanjutnya, lagu Imagine ini juga sangat mengembangkan suatu kata-kata yang sangat bagus dalam perkembangannya, ya, sejak tahun 2000, ya, 24 tahun yang lalu, yaitu Imagine Peace Tower, ya. Sana ada towernya, ya, dinamakan Imagine Peace Tower. Jadi perdamaian, suatu bayangan perdamaian, tower bayang perdamaian, ya, terletak di pulau Liverpool, ya, di Inggris ini, ya, di Jepang juga, di Inggris juga. Memoriam dari John Lennon ini sangat dihormati dan dikembangkan oleh pecinta-pecinta dari John Lennon, ya. Dibikin tempat yang orang jauh bisa melihat kenangan John Lennon di situ, ya. Di museumnya, di situ ada foto-foto, ya, semua apa yang dimiliki John Lennon ada semua di situ, termasuk piringan hitam semuanya. Kemudian di Liverpool itu di tempat kelahiran John Lennon itu dekat dengan pesawat, lapangan terbang maksud kami, dinamakan lapangan terbang atau bandara John Lennon, ya. John Lennon ini pada sejarahnya pernah menikah 2 kali, ya. Yang pertama dengan Cynthia Powell tahun 1962, menikah selama 6 tahun, punya anak 1, ya, punya anak 1, ya. Kemudian cerai, ya, tahun 68, kemudian nikah lagi